Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Prastika selaku pembawa acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Eng Idris Manang MSI selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Haryani MSI selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas MIPA. Yang terhormat Bapak Dr. Jusmaldi MSI selaku Ketua Panitia. Yang terhormat para narasumber yakni Bapak Dr. Jarulis MSI, Bapak Riza Arif Putranto PhD DEA, dan Ibu Dr. Linda Oktavianingsi MSI. Serta yang terhormat panitia yang bertugas dan Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Biologi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Seminar Nasional Biologi ketiga meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara Seminar Nasional ketiga yang diselenggarakan oleh jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Mula Warman Samarinda dengan mengusung tema Peran Genetika Molekuler dalam Perspektif Konservasi Keanekaragaman Hayati. Berikut akan saya bacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan kegiatan oleh Ketua Panitia, sambutan, pembacaan doa, sesi foto bersama, pemaparan materi oleh para narasumber, penyerahan sertifikat kepada pemateri, isoma, dilanjutkan dengan sesi paralel, penyerahan sertifikat untuk pemakalah terbaik, dan diakhiri dengan penutup. Memasuki agenda pertama kita pada pagi hari ini, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Biologi, Ibu Dr. Nova Haryani MSI. Kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd.
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, nikmat dan karunia dari Allah, maka kita dapat hadir pada pagi hari ini bersama, walaupun ada sebagian yang offline dan sebagian yang online. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman, Dr. Engineering Idris Mandang MSI, yang telah mensupport, membantu sehingga terlaksananya webinar seminar nasional ketiga jurusan biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu WD1 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu WD2, serta Ibu Sekretaris Jurusan Biologi, Bapak Koprodi Jurusan Biologi, kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan, Koprodi, Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada semua panitia, Dr. Jusmaldi MSI beserta tim yang dengan segala upaya telah menghadirkan seminar nasional ini di hadapan kita bersama walaupun dalam masa wabah ini. Kemudian terakhir saya banyak ucapkan terima kasih pada peserta yang ikut memeriahkan seminar nasional jurusan biologi ini yang saya dengar infonya dari Sabang sampai Merauke pesertanya yang lebih kurang ada 400 orang. Kemudian selanjutnya saya berharap seminar nasional biologi yang ketiga ini dapat memberikan manfaat yang banyak dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama bidang biologi. Untuk itu saya berharap semua seminar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak sehingga seminar ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas MIPA, Bapak Dr. Eng Idris Mandang MSI, sekaligus membuka acara seminar nasional kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dekan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2, Ketua Jurusan Biologi dan Sekretaris Jurusan Biologi, Koordinator Program Studi Biologi dan Kepala Lab, serta rekan-rekan sekalian, panitia dan terkhusus untuk pembicara kita hari ini. Jadi ada 3 pembicara dari jurusan Biologi Universitas Bengkulu, dari PT Riset Perkebunan Nusantara dan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Di para peserta yang tergabung di dalam room Zoom ini, saya tanya tadi ketua panitia, itu masuk makalah sekitar kurang lebih dari 200 paper yang akan dipresentasikan nantinya dibagi dalam beberapa room Zoom. Jadi ini adalah seminar yang ketiga, seminar nasional ketiga jurusan biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Jadi walaupun dalam kondisi pandemik, kami berusaha, panitia berusaha untuk mengcombine ada 2, ada yang offline dan ada yang online. Jadi perlu kami informasikan kepada peserta dan para pembicara bahwa di FMIPA ini ada 6 program studi untuk S1 dan ditambah S2 ilmu kimia. Dan semoga nantinya di tahun ini keluar juga untuk S2 ilmu biologi. Jadi harapan kami dari Fakultas MIPA ini bahwa
terkait dengan ilmu biologi, apalagi terkait dengan tema hari ini adalah keanekaragaman hayati. Dan kita tahu bahwa kondisi Kalimantan Timur itu sangat support dengan keanekaragaman hayati ini. Jadi teman-teman di biologi, tahun depan gedung yang ada di depan SLC ini akan direnovasi, dan saya sudah konsultasikan juga dengan doktorat bahwa itu nanti akan dijadikan semacam museum ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada biologi. Nah, saya kemarin ngobrol sama Ibu Linda, Ibu Dijan, dan Ibu Fatma, dan Ibu di situ kami jelaskan bahwa saya mencontoh ini adalah apa yang saya pernah lihat di Thailand. Padahal kita tahu Thailand adalah daerah yang mungkin kalau dilihat dari keanekaragaman hayatinya kita lebih banyak. Jadi ada 2 universitas saya masukin, Chulalongkorn sama KMUTT. Saya lihat memang pembelajaran itu dari baik anak kecil maupun nanti yang SD, SMP, SMA, itu nanti diajak ke situ untuk melihat museum yang kita punya. Jadi saya kemarin ditanya, ini nanti bagaimana modelnya di bawah ini? Saya bilang mungkin lebih banyak kaca juga seperti yang sekarang. Artinya bisa dilihat dari luar. Nah, museumnya nanti seperti itu, tinggal kita berbagi, apakah nanti biologi di bawah, yang lainnya fisika sama kimia mungkin di atas. Nah, tapi yang paling penting adalah beberapa riset-riset mahasiswa herbarium yang ada di biologi mungkin nanti bisa dikoleksi terus dimasuki dalam museum. Terus tempat yang ketiga saya datangi juga adalah di UMS di Kinabalu. Nah, itu sama dengan kita. Jadi di situ katanya di tumbuhan lokal Borneo, padahal sama aja Borneo dengan Kalimantan. Saya lihat di situ apa yang ada di biologi sini ada juga di sana. Nah, saya tidak tahu apakah ngambilnya di sini atau di sana baru ditampilkan di UMS itu. Nah, ada foto-fotonya nanti di sini sebagai pedoman kita untuk mengembangkan itu. Nah, terkait dengan kondisi kita, bahwa di Unmul ini, kita sudah bersepakat bahwa semester depan, di semester ganjil, kita akan kita akan kuliah dalam bentuk offline online. Jadi kondisinya MIPA nanti adalah di hybrid. Jadi sekarang ini kami ingin melengkapi dari sisi support IT-nya. Support IT-nya di sini dalam bentuk kamera, bahwa nanti di dalam kelas, kalau misalnya pesertanya ada 30, 40, 20 nanti yang offline, sisanya adalah yang online. Jadi teman-teman dosen nanti mengajar di situ akan seperti ini modelnya, dan berharap bahwa dosen ini nanti pada saat setiap mengajar itu direkod. Nah, itu jadi arsip kita untuk pembelajaran online. Kan tidak mungkin kalau di situ kita misalnya offline dan online, di situ jelas bahwa pembelajaran itu jadi nanti dosennya sendiri yang atur. Kalau misalnya minggu ini, 2 minggu ini yang offline nama sampai sekian nomor 20, nomor selanjutnya nanti lagi dia yang offline, teman yang tadi mahasiswa yang offline hari ini mungkin minggu depan dia online. Jadi untuk membatasi itu. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi mungkin teman-teman nanti di jurusan bahwa kita memulai untuk mempersiapkan itu, gitu. Terutama untuk praktikum. Nah, sama mungkin di tempat lain yang hadir di room Zoom ini sebagai peserta seminar dan sekaligus pemakalah, bahwa terkait dengan kuliah online selama 1 tahun lebih ini sudah 3 semester, pembelajaran terkait dengan MIPA, kita lebih banyak sebenarnya prakteknya di lab, tapi ternyata dalam 3 semester ini dengan online ini saya kira tidak cukup untuk itu. Jadi sama hari ini bahwa tidak menyurutkan teman-teman yang ada di biologi bahwa tetap seminar nasional ketiga ini tetap diadakan, karena kita tahu bahwa hal-hal yang seperti ini, terutama sharing knowledge yang nantinya dari pembicara kita hari ini ada 3, nanti di situ kita dengarkan bersama bahwa apa sih bagaimana perannya nanti ini biologi terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati. Ini kita tahu bahwa kondisi Kaltim ini sendiri adalah PR buat kita, terutama terkait dengan ilmu-ilmu biologi, ilmu sains di kemipaan maksud saya, itu sangat potensial untuk kita kembangkan di sini. Nah, saya kira
Saya mohon maaf. Nah, terkhusus untuk pembicara kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Dr. Jarudis, MSc dari Biologi, FMIPA Universitas Bengkulu, dan Bapak Riza Arif, PhD DA, itu dari PT Riset Perkebunan Nusantara, dan Ibu Dr. Linda Oktavianingsi dari Biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Jadi terima kasih banyak atas waktunya untuk men-sharing ilmunya untuk terkait dengan peran genetika molekuler dalam perspektif konservasi keanekaragaman hayati. Jadi saya tidak berpanjang lebar. Selamat berseminar dan mudah-mudahan hari ini lancar semuanya, baik dari sisi support IT-nya maupun nanti yang lain. Barangkali nanti teman-teman panitia selalu harus memantau bagaimana kondisi. Siapa tahu dalam kondisi nanti pada saat online mati lampu. Nah, saya rasa nanti ada dikoordinasikan saja dengan pihak itu, karena gedung ini kita tahu disupport nanti langsung dengan membackup untuk terkait dengan energinya, karena kita tahu banyak teman yang hadir dari luar dan yang ikut mendengar dan ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan keanekaragaman hayati ini. Ya, jadi mari sama-sama kita buka acara kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Seminar Nasional Biologi yang ketiga dengan tema peran genetika molekuler dalam perspektif konservasi keanekaragaman hayati yang diadakan oleh jurusan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman pada hari ini 12 Juni 2021 secara resmi dibuka. Terima kasih. Terkhusus untuk panitia, terima kasih banyak atas persiapannya, walaupun dalam waktu singkat ternyata bisa juga terlaksana dengan baik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus telah membuka acara seminar nasional hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Dr. Jusmaldi MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FMIPA Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Engineering Idris Mandang MSI, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2, Ketua Program Studi Jurusan Biologi, para undangan, Ketua Program Studi Kimia, Fisika, Geofisika, Statistik, dan Matematik, dan selanjutnya kepada Ketua Program Studi S2 Kimia. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Project Manager ISDB yang telah memberikan support dari link Zoom-nya. Kemudian kepada para pembicara utama, para pemakalah, dan para peserta yang berkenan hadir dalam acara Seminar Nasional Biologi ketiga tahun 2021 pada hari ini. Seminar Nasional Biologi ketiga tahun 2021 ini mengambil tema peran genetika molekuler dalam perspektif konservasi keanekaragaman hayati. Seminar ini juga mengaitkan isu abad ke-21 dari berbagai masalah kompleks yang ada di bidang biologi yang berorientasi pada pola berpikir yang kritis, efektif, kemajuan, dan efisien. Dan tentunya didukung oleh perangkat
teknologi, khususnya perkembangan teknologi dalam bidang biologi molekuler. Pada seminar ini, panitia mengundang 3 orang narasumber sebagai pembicara utama. Yang pertama, Dr. Jarulis MSI dari Biologi FMIPA Universitas Bengkulu. Yang kedua, Bapak Riza Arif Putranto, PhD, DEA, dari PT Riset Perkebunan Nusantara. Dan pembicara utama ketiga, Dr. Linda Octavia Ningsih, MSI, dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Narasumber tersebut nantinya akan mempresentasikan makalahnya dalam sesi yang berbeda. Selain dari makalah dari pembicara utama, panitia di sini juga menerima lebih kurang sebanyak 383 peserta yang terdaftar di web Seminar Nasional Biologi ketiga. Dari 383 peserta tersebut, ada sebanyak 173 abstrak yang masuk. Yang tentunya dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mulai dari Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan juga bagian barat. Selain itu, banyak juga yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Balai Penelitian, BKSDA, Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Dinas Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Pertanian, dan lembaga-lembaga lainnya yang nantinya akan mempresentasikan dalam sesi paralel. Seminar ini juga dihadiri oleh pendengar dari dosen, guru, mahasiswa, dan praktisi dunia pendidikan. Adapun luaran daripada seminar ini, nantinya panitia menyediakan dalam bentuk sertifikat seminar, kemudian buku panduan abstrak dan seminar, proceeding Seminar Nasional Biologi ketiga, dan bagi makalah yang terseleksi, nantinya akan direkomendasikan untuk dapat dipublikasikan dalam jurnal Al-Kauniyah, Jurnal Pendidikan dan Matematika Untan, Jurnal Bioprospek dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman, dan Jurnal Konservasi Keanekaragaman Hayati. Akhir kata, kami berharap agar seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam acara ini khususnya, dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Demikianlah kata sambutan dari saya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rudianto. Kepada Saudara Rudianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Muslim, saya awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pertama kita pada pagi hari ini, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jarulis MSI dan selaku moderator Ibu Dr. Dijan Sunarukmi MSI. Tentang moderator, Ibu Dr. Dijan Sunarukmi MSI, beliau adalah dosen di jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Mula Warman dengan bidang keahlian ornitologi dan ekologi. Kepada Ibu, dipersilakan. Selamat pagi Dr. Jarulis, terima kasih karena telah bersedia menjadi salah satu dari pembicara utama pada Seminar Nasional Biologi ketiga sekarang. Pemaparan ini akan terdiri dari 2 sesi pemaparan yang terdiri dari 30 menit pemaparan oleh Dr. Jarulis dan kemudian diskusi 10 menit. Sebelum memulai sesi ini, perkenankan saya selaku moderator untuk menyampaikan secara singkat mengenai riwayat hidup beliau. Dr. Jarulis SSI MSI lahir di Solok Selatan pada tahun 1975. Beliau adalah dosen pada jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Bidang keahlian beliau adalah ornitologi dan biologi molekuler, terutama untuk genetika, dan pendidikan S1 dan S2 beliau diselesaikan di Universitas Andalas, dan untuk S3 diselesaikan di IPB. Penelitian yang sedang beliau lakukan saat ini adalah mengenai karakter molekuler, evolusi, dan juga variasi genetik dari Beo engano atau Gracula religiosa. Sedangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya berhubungan dengan asal-usul geografi enggang cula atau Buceros rhinescens. Beliau juga aktif sebagai pemakalah pada kegiatan nasional dan internasional yang sebagian besar berkaitan dengan burung dan khususnya distribusi, ekologi, dan genetika hornbill. Di antaranya pada The Sixth International Symposium on LAPAN, IPB Satellite for Food Security and Environmental Management, the Second International Conference of Science and Technology, dan juga Konferensi Nasional Peneliti dan Pemerhati Burung di Indonesia. Beberapa karya ilmiah juga dipublikasikan pada beberapa jurnal seperti Biodiversitas, Trebia, Water Study, and Birding Asia. Karya buku yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir ini adalah Keanekaragaman Hayati KPHL Seluma mengenai avifauna. Demikian riwayat singkat pembicara pertama kali ini. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Jarulis untuk memulai presentasi mengenai rangkong Indonesia, ancaman, studi genetik, dan distribusi. Waktu saya persilahkan, sekedar pengingat, Dr. Jarulis untuk waktu yang tersedia adalah 30 menit. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, apakah suara saya jelas, Ibu Moderator, Bu? Jelas, Pak. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan tentang rangkong. Kemudian yang saya hormati Pak Dekan FMIPA Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Eng Idris Mandang MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan FMIPA Unmul, yang saya hormati Bapak
Ibu dosen di lingkungan FMIPA Universitas Mula Warman. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unmul, Ibu Dr. Nova Aryani, Bapak Ketua beserta jajarannya, Ketua Panitia beserta jajarannya, serta Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya tentang rangkong, khususnya berkaitan dengan genetika dan distribusi, dan sedikit juga kita akan melihat apa sih ancaman burung rangkong di Indonesia. Nah, outline presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah jumlah jenis rangkong di dunia dan di Indonesia, kemudian apa ancamannya, lalu ada kita lihat nanti kajian genetika, kita mungkin akan agak lama di kajian genetika, lalu distribusi spasial menggunakan modeling, kemudian penutup. Nah, inilah 5 poin yang akan kita diskusikan selama 40 menit ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, burung rangkong itu termasuk ke dalam kelas Aves dengan famili Bucerotidae, dengan ordo sekarang adalah Bucerotiformes. Burung ini berukuran besar dengan ukuran bervariasi antar spesies, mulai dari 745 sampai 1100-an milimeter. Beratnya bervariasi juga antara 475 sampai 280 2.800 gram atau sekitar 2,8 kilo. Nah, keunikan burung ini terletak pada proses breedingnya, proses berbiaknya, di mana selama berbiak burung individu betina itu dikurung selama 3 bulan apa 80 hari tergantung spesiesnya di dalam lubang pohon yang terdapat di pohon yang berukuran besar, diameter pohon yang ukuran besar. Nah, uniknya pohon ini adalah pohon berlubang yang tersedia secara alami. Jadi burung ini tidak bisa membuat sarang sendiri dan hanya mengandalkan lubang pohon yang tersedia secara alami. Nah, oleh karena itu, karena pohonnya ukuran diameternya besar, lubangnya juga alami, maka burung ini sangat riskan atau rentan sekali terhadap kepunahan. Begitu pohon-pohon besar ditumbang atau dipotong di kawasan hutan, maka risiko terhadap kepunahan burung ini cukup tinggi. Nah, kemudian yang menarik adalah daerah jelajahnya. Burung ini memiliki daerah jelajah lebih kurang catatan terakhir 880 km. Nah, jadi sepanjang itulah daerah jelajah yang mampu dia jelajahi, sehingga kesempatan dia untuk memancarkan biji itu lebih jauh. Nah, kemampuan dia memancarkan biji ini terletak juga pada jumlah biji yang mampu dimasukkan ke dalam mulut serta disimpan sementara, itu sebanyak 30 sampai 50 biji buah per kali makan. Ini tergantung ukuran badannya. Nah, kalau dia makan 3 kali satu hari, maka lebih kurang 150 biji yang bisa disebarkan setiap hari oleh burung ini. Oleh karena itu, burung rangkong itu juga disebut sebagai petani hutan. Bayangkan kalau dalam satu areal kawasan ada saja 100 individu rangkong, maka dapat kita bayangkan 1.500 biji itu bisa disebarkan setiap hari. Karena itu, keberadaan burung rangkong ini sebenarnya sangat penting dan sangat krusial untuk penyebaran biji-biji tumbuhan di hutan. Jenis yang disebarkan banyak sekali, mulai dari famili Myrtaceae, Ficus, dan lain-lain. Myristicaceae, banyak, ya cukup banyak jenis yang bisa disebarkan oleh rangkong ini. Nah, namun sayangnya kehidupan rangkong ini saat ini sangat terancam. Ini terbukti dari seluruh jenis yang ada di Indonesia itu terdaftar sebagai jenis dilindungi. Nah, di dunia itu sudah tercatat sebanyak 57 jenis, 25 jenis itu ada di Afrika, di Asia 32 jenis, dan 13 jenis itu ada di Indonesia. Nah, yang di Indonesia, 9 jenis diantaranya dapat ditemukan di Sumatera, 8 jenis ada di Kalimantan, dan 3 jenis Jawa, Sulawesi 2 jenis, dan 1 jenis di Sumba. Lalu Maluku dan Papua itu ada 1 jenis.
Nah, ini adalah 13 jenis burung rangkong yang ada di Indonesia. Kita lihat sangat bervariasi. Dilihat dari karakter kepala, misalnya paruh, ada paruh, di paruh itu sangat bervariasi sekali. Nah, khusus untuk rangkong gading ini, kita lihat bahwa balungnya ini kompak, artinya padat. Nah, maka balung rangkong gading ini sekarang sangat marak diperdagangkan secara ilegal di Indonesia. Nah, bahkan dijual ke mancanegara secara ilegal ya, dan itu banyak sekali tertangkap atau terdetek oleh aparat. Nah, kemudian burung enggang cula ini juga menarik, ya, juga menarik dengan paruh yang besar, kemudian lengkung tanduk atau balung yang besar begini, kemudian enggang papan ini endemik di Sumatera. Ini adalah julang Sumba, ini kangkareng Sulawesi, kangkareng perut putih, enggang kelihingan, ini julang emas, kemudian julang jambul hitam, kangkareng hitam, lalu enggang jambul ini uban, ada juga dipanggil enggang uban namanya. Julang Sulawesi dan julang Papua. Ini adalah 13 jenis. Nah, secara morfologi ini penampakan secara morfologi utuh seluruh jenis rangkong yang ada di Indonesia. Ini rangkong gading kalau sedang terbang kelihatannya seperti ini, di mana bulu sayapnya di bagian ujungnya putih, ya, perutnya putih, lehernya tidak ada bulu, dan ekornya cukup panjang. Nah, jadi ini 13 jenis burung rangkong yang ada di Indonesia, yang saat ini keberadaannya sangat terancam. Kemudian, selain morfologi, karakter suara burung rangkong ini juga sangat bervariasi. Jangankan antar spesies, antar spesies, di dalam spesies itu sendiri variasi suaranya juga cukup tinggi, bergantung kepada situasi saat dia bersuara. Misalnya rangkong gading, bunyinya misalnya tuk 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 dan seterusnya, dan diakhiri oleh seperti tertawa. Demikian enggang jambul, enggang jemul, enggang kelihingan, kangkareng Sulawesi dan seterusnya. Dengan kalau kita narasikan ke dalam bentuk kata-kata, maka akan seperti yang saya sampaikan ini. Nah, sebagai sampel, mungkin bisa kita putarkan suara rangkong gading ini. Saya minta maaf kepada panitia, saya putarkan lebih kurang 30 detik. Itu Bapak Ibu, suara dari rangkong gading sungguh sangat menarik sekali. Kalau kita ke hutan, suara itu sering kita dengar kalau kita masuk ke hutan. Nah, kemudian saya coba sedikit satu lagi suara burung enggang cula yang sering juga didengar. Ya, sorry Bapak Ibu, saya mendengarkan suara itu supaya kita kenal suara rangkong itu unik. Dan dapat kita bayangkan kalau rangkong ini punah, maka aneka suara itu akan hilang di Indonesia. Jadi sayang kalau kita tidak sama-sama ingin menyelamatkan burung rangkong di Indonesia.
Nah, kemudian apa ancaman rangkong Indonesia saat ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah deforestasi sebenarnya. Ancaman utamanya adalah deforestasi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa burung rangkong ini sangat tergantung dan sangat bergantung sekali hidupnya ke pohon besar yang berdiameter besar dan punya lubang. Dan lubang pohon ini tidak semua pohon pula yang punya lubang. Nah, ini masalahnya di sana. Sehingga hanya beberapa jenis pohon saja yang berpotensi memiliki pohon berlubang dan itu yang akan dimanfaatkan oleh burung ini. Nah, ya deforestasi di Indonesia kita sama-sama tahu salah satunya adalah adanya perkebunan. Perkebunan ini memang ada yang ya sepertinya legal ya, semuanya dapat izin oleh pemerintah. Tapi sekalipun ada di hutan non dilindungi, sebenarnya pemotongan hutan yang berpotensi sebagai sumber pakan dan pohon bersarang itu sebagai ancaman bagi burung rangkong ini. Demikian juga pertambangan. Pembalakan, ya pembalakan itu biasanya pohon-pohon yang berdiameter besar. Lalu ada pemukiman di kawasan hutan, kebakaran hutan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu pembukaan jalan yang juga berpotensi menghilangkan kawasan hutan. Lalu perburuan dan perdagangan. Nah, perburuan sampai saat ini masih terjadi di Indonesia seperti gambar di atas ini Bapak Ibu, di mana burung rangkong itu ditangkap, lalu ada yang dipotong langsung di tempat, ada yang masih hidup. Yang hidup ini akan dijual juga secara ilegal di pasar gelap Indonesia. Kemudian yang mati ada yang dimakan, lalu bulunya itu dipasarkan. Lalu ada yang dipasarkan secara online. Kalau Bapak Ibu ke Tokopedia dan Bukalapak, ini saat itu saya akses, itu tersedia ini bulu burung ini di online gitu. Nah, belum lagi penjualan yang offline yang marak terjadi. Nah, kemudian khusus untuk burung rangkong, sekarang balungnya masih diperdagangkan secara ilegal di pasar nasional maupun pasar internasional. Ketika sampai di luar negeri, burung rangkong gading ini, paruh burung rangkong gading ini dimanfaatkan untuk aksesoris atau cenderamata maupun bahkan tabung parfum dengan harga bervariasi. Kalau sudah menjadi tabung parfum dan aksesoris itu harganya berkisar antara 30 sampai $3.000 per buah, per hasil produk. Nah, kemudian kalau dulu ancamannya adalah mohon maaf ini Bapak Ibu di Kalimantan, kalau dulu di bawah tahun 2000-an itu memang kita lihat dan beberapa laporan ilmiah yang ada menunjukkan bahwa Bapak Ibu atau penari yang ada di Kalimantan itu masih menggunakan bulu burung rangkong ini sebagai aksesoris para penari. Tapi alhamdulillah selama dekade terakhir ini saya dapat informasi dan laporan bahwa penggunaan bulu burung rangkong ini sudah jarang digunakan dan sudah beralih kepada bulu ayam potong maupun bulu angsa. Ini alhamdulillah ini sebuah kemajuan bagi kita semua di Indonesia. Nah, dengan demikian kita berharap burung rangkong yang ada di Kalimantan, Sumatera dan Jawa itu bisa berkembang pesat di masa-masa yang mendatang, sehingga kehadiran burung ini di alam pada waktu mendatang masih dapat dirasakan atau dinikmati oleh penerus kita. Kemudian bagaimana genetika rangkong Bapak Ibu? Nah, saya perlu menyampaikan bahwa penelitian atau riset tentang genetik rangkong ini sangat jarang di dunia Bapak Ibu, bukan di Indonesia saja. Di dunia baru dimulai oleh Alquist sebenarnya. Alquist sudah mulai melakukan penelitian genetika, tapi belum menggunakan DNA mitokondria maupun DNA inti secara umum ya. Nah, sehingga dia mengklasifikasikan burung itu masih bukan DNA inti dan juga mitokondria. Nah, baru di tahun 2011 Samler dan kawan-kawan melakukan men-sequencing DNA mitokondria untuk 2 jenis rangkong berasal dari Filipina dan ini sudah dimuat di GenBank dan tidak ada dan belum dalam penelitian ini belum termasuk rangkong yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2011 juga Vicious Hakul dan kawan-kawan meneliti filogeni rangkong yang ada di Thailand dan sekitarnya termasuk beberapa negara lain. Itu sudah membuat filogeni burung-burung rangkong yang ada di dunia, mulai dari Rhizopteros sampai ke
Bukarfus. Nah, hasil penelitiannya ini juga menunjukkan klasifikasi atau dendrogram seperti ini. Namun Sampler Fishes Hakul ini belum melibatkan rangkong Indonesia sebagai sampelnya. Jadi dalam daftar yang dia muat ini belum ada atau sangat sedikit, kalaupun ada 1-2 individu saja. Demikian juga pada 2013 Gonzales dan kawan-kawan juga membuat analisis genetik menggunakan gen sitokrom B dan AK1. Gen AK1 itu adalah gen inti dari makhluk hidup, dari burung. Juga telah mengklasifikasikan burung rangkong berdasarkan gen sitokrom B dan AK1. Nah, tetapi sampel yang digunakan Sampler ini juga 1-2 3 individu saja kalau nggak salah yang berasal dari Indonesia. Nah, asal Indonesia itu pun tidak jelas apakah dari Jawa, dari Kalimantan, ataupun dari Sumatera. Itu belum jelas. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba mengeksplorasi data genetik rangkong Indonesia. Nah, pada tahun 2015 sampai 2018 saya melakukan penelitian, mengkoleksi sampel dari 4 kebun binatang utama, lalu ada juga di beberapa tempat yang saya koleksi bulunya dari berbagai hutan di Indonesia. Sumatera, hutan Kalimantan, hutan Sulawesi, dan juga hutan-hutan di Jawa seperti Ujung Kulon. Nah, untuk tempat kebun binatang ex situ, saya mengambil Taman Safari, Taman Marga Satwa Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, PPS Tegalalur, dan juga sebenarnya kebun binatang Bandung. Nah, total jumlah jenis yang saya dapatkan hanya 7 jenis dari 13 jenis tadi. Total individu yang berhasil di sequencing hanya 31 individu untuk gen CO1 nantinya dan 26 individu untuk gen sitokrom B. Dan Bapak Ibu, saya perlu sampaikan sedikit bahwa saat ini riset-riset genetika, kalau kita ingin melihat barcoding, kita ingin melihat variasi genetik, kita ingin melihat sebaran kekerabatan antar populasi, interpopulasi, intraspesies, antar spesies, itu masih umumnya menggunakan gen CO1 dan sitokrom B. Nah, kalau kita sudah merujuk atau kita ingin melakukan penelitian evolusi, itu sudah ditambah oleh gen atau fragment control region atau the loop. Nah, oleh karena itu, kenapa orang banyak menggunakan ini? Karena memang gen ini sudah ditetapkan sebagai genetic marker atau penanda genetik, lalu jumlahnya cukup banyak di dalam DNA mitokondria, kemudian juga polimorfismenya tinggi, jadi keragamannya tinggi. Nah, tiga alasan itulah yang menjadi alasan kenapa gen DNA mitokondria ini sering digunakan oleh para peneliti genetika di dunia. Nah, sementara gen inti juga ada kajian-kajian tertentu juga sering digunakan oleh teman-teman di bidang genetika nih. Misalnya gen mikrosatelit ya, itu sering digunakan. Nah, ini tahapan penelitian yang kami lakukan, sampel pekerjaan di laboratorium yang kami lakukan, mulai dari koleksi sampel, isolasi DNA, amplifikasi atau PCR, sequencing, analisis data. Kami menggunakan analisis data Omega 5. Penelitian ini dilakukan di Lab Biologi Molekuler Biosains Hewan IPB pada tahun 2015 sampai 2018. Ini foto-foto pengambilan dan pekerjaan di laboratorium. Nah, hasil isolasi DNA kami menunjukkan bahwa pita DNA yang kami dapatkan untuk gen CO1 dan sitokrom B yang akan saya sampaikan itu cukup terang dan juga sudah bisa di sequencing, dan hasil sequencingnya cukup bagus. Untuk CO1 panjangnya targetnya lebih kurang 750 base pair, kemudian gen sitokrom B 849 base pair dari 7 jenis yang saya dapatkan. Kemudian kita lihat sampel gen CO1 ini jumlah individunya ada 4, ada 6, ada 3, ada 5, ada 8. Kemudian kami juga mendownload sekuen dari GenBank sebanyak 3 individu, khususnya untuk Aceros waldeni, Corrugatus, dan Penelopides. Nah, jadi total semuanya nanti akan kita analisis ada 34 individu, 31 diantaranya adalah asal Indonesia. Kemudian untuk gen sitokrom B juga 34, namun yang asal Indonesia hanya 26 individu. Jadi 26 individu ini yang berhasil
sequencingnya bagus, sekalipun sebenarnya waktu penelitian saya melakukan sequencing itu lebih dari 100 sampel yang saya kirim per gen ini. Tetapi yang berhasil yang baik hanya 26 individu yang layak dianalisis. Kemudian Bapak Ibu, saya cepat saja, sekuen gen CO1 dan sitokrom B ini kita cocokkan dengan GenBank. Kalau untuk gen CO1 kita mencocokkannya atau mensejajarkannya dengan board system. Nah, setelah kita cocokkan ternyata memang sekuen rangkong Indonesia dari 7 jenis yang kita dapatkan itu memang belum ada di GenBank. Nah, artinya apa? Artinya penelitian Indonesia, penelitian riset asal Indonesia, rangkong asal Indonesia itu belum pernah dilakukan. Nah, terbukti spesies yang teridentifikasi adalah Penelopides panini, Aceros coronatus, ini adalah spesies-spesies yang bukan dari Indonesia. Kemudian dengan kemiripannya, similaritasnya 91 sampai 92%. Nah, artinya spesiesnya pun juga berbeda. Kalau spesiesnya itu sama, maka similarity-nya ini berkisar antara 97% ke atas. Lalu pada gen sitokrom B kami menggunakan BLAST yang ada di GenBank, memiliki kemiripan antara 87 sampai 99%. Untuk GenBank, untuk sitokrom B memang sudah ada 2 spesies, yaitu Aceros casidik. Aceros casidik ini endemik Sulawesi, lalu Rhizopteris undulatus ini Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Namun yang ada di GenBank ini nggak diketahui asal-usulnya dari mana, apakah dari Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Kemudian setelah kita lihat, ternyata Bapak Ibu, rangkong Indonesia itu memiliki karakter spesifik atau situs spesifik namanya per spesiesnya. Untuk Anthracoceros malayanus ini atau kangkareng ini kita ketahui bahwa ada beberapa situs yang spesifik yang dia saja yang punya, sementara rangkong lain sama. Kemudian Anthracoceros albirostris juga begitu. Ada nomor sekuen, nomor nukleotida yang ada di sekuen DNA itu yang berbeda dia dari yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan situs spesifik. Nah, kalau begitu, situs-situs ini dapat dikatakan sebagai situs penanda atau marker spesies yang kita temukan. Jadi di Indonesia untuk Anthracoceros albirostris, markernya adalah itu di sekuen 373, di dan seterusnya. Demikian juga untuk spesies-spesies lain. Jadi setiap spesies memiliki karakter tersendiri sebagai pembeda dia dengan spesies lain. Nah, itulah yang kita kenal dengan namanya situs spesifik. Nah, ini yang disebut dengan barcode. Nah, inilah yang disebut dengan barcode spesies. Jadi, kalau kita ingin mengidentifikasi spesies menggunakan molekuler, maka penandanya adalah situs-situs spesifik ini salah satunya. Jadi, itu. Kemudian, di gen sitokrom B juga begitu. Tetapi, jumlah variasinya lebih banyak. Variasi genetik di GenBank di sitokrom B ini cukup banyak. Misalnya di Anthracoceros albirostris ini cukup banyak, di Malayanus juga banyak, Anthracoceros malayanus, kemudian di Buceros rhinoceros juga banyak, sampai ini juga daftar variasinya, variasi genetiknya. Kemudian kita lihat juga misalnya pada Buceros rhinoceros situs ke 644 pada GenBank dan spesies lain itu sitosin ya, C itu sitosin, sementara dia memiliki timin. Nah, artinya sudah berbeda. Lalu di situs ke737 yang lain sitosin dia juga timin. Lalu di situs ke770 itu yang lain adalah adenin, dia sitosin. Nah, inilah karakter pembeda spesies berdasarkan gen sitokrom B atau variasi genetik di level DNA mitokondria khususnya gen sitokrom B. Nah, jumlah variasinya, jumlah situs spesifiknya itu lebih banyak pada gen sitokrom B dibandingkan gen CO1. Oleh karena itu, gen CO1 disebut juga sebagai gen yang konsep, gen yang tidak mudah berubah atau variasinya kecil dibandingkan sitokrom B dan fragmen the loop. Nah, jarak genetik interspesies dan genus, Bapak Ibu yang saya hormati,
kalau kita lihat gen CO1, jarak rata-rata antar individu, saya menemukan 0,002 sampai 0,008 atau 0,8%. Sedangkan antar spesies itu rata-rata 0,039 atau 3,9%. Lalu antar genus itu 0,045. Jadi untuk gen CO1 nampak sekali bahwa dia variasinya sangat sedikit dan terbukti dari jarak genetik ini. Sementara gen sitokrom B itu lebih tinggi, jarak antar individunya 0,003 sampai 0,008 atau 0,8%. Sementara jarak antar spesies rata-rata 12,1%. Nah, sedangkan lebih tinggi lagi pada antar genus, yaitu 14,8%. Oleh karena itu, gen yang dapat digunakan untuk melihat variasi secara cepat, mutasi genetik secara cepat adalah gen sitokrom B. Ini sering juga kita gunakan untuk melihat variasi atau menjustifikasi antar populasi di dalam spesies yang sama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan filogenetik yang kita buat, yang kita bangun, kita lihat bahwa semua jenis itu memang sudah berada pada klasternya masing-masing. Kita lihat tidak ada spesies yang lari ke spesies lain berdasarkan gen tersebut. Oleh karena itu, sudah tepat bahwa setiap spesies itu tidak ada variasinya yang sama atau gennya tidak sama dengan spesies lain. Nah, demikian juga klasifikasinya atau pengelompokannya, di mana ini sudah ada dua grup, ada grup 1, ada grup 2. Grup 1 itu kelompok Anthracoceros berukuran kecil, badannya kecil. Lalu grup kedua atau grup 1 di sini saya buat di atasnya adalah grup 2. Grup satunya adalah kelompok Buceros dan Rhipiceros yang badannya cukup besar. Nah, oleh karena itu ini sudah terkotak-kotak ya, atau sudah terpisah satu dengan yang lain. Nah, kemudian dengan jenis outgroup yang dari GenBank dari Filipina itu cukup terpisah jauh. Nah, penelitian menggunakan gen CO1 ini sudah saya publikasi di jurnal Hayati yang saat ini adalah Q2 pada tahun 2018 yang lalu. Mungkin Bapak Ibu bisa download di sana. Kemudian saya juga sudah mengupload sekuen DNA gen CO1 ini di GenBank pada tahun yang lalu. Ya, sebanyak 31 sekuen DNA kita yang asal Indonesia itu sudah saya upload ke GenBank dan ini merupakan new record. Dan ini cepat diterima dan alhamdulillah sudah dipublish juga oleh GenBank. Nah, untuk gen sitokrom B ini kami sedang proses menginputnya ke dalam GenBank. Bapak Ibu, untuk gen sitokrom B juga demikian. Nah, yang unik pada gen sitokrom B ini adalah pada genus Buceros rhinoceros. Buceros rhinoceros ini ada 3 subspesies di Indonesia, yaitu Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Nah, kita lihat di sini ada polanya 3 grup juga, di mana grup yang dari Ragunan, ini RG-nya Ragunan, TS itu Taman Safari, kemudian TM itu Taman Mini. Nah, kita lihat yang dari grup 1, subgrup 1 ada BR1RG ini 3 individu mengelompok sesamanya, kemudian ada di bawahnya lagi 1 grup tapi terpisah lagi menjadi masing-masing 2 grup. Ini mengindikasikan bahwa ada 3 subspesies yang ada di Indonesia. Namun saya belum bisa membuktikan apakah yang atas ini berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera atau dari Jawa. Dan sebaliknya yang di bawah ini berasal dari Kalimantan atau Jawa. Karena memang data yang saya dapatkan saat itu belum ada bukti dari mana dia asal. Dari kebun binatang belum tercatat dengan baik asalnya apakah dari Sumatera, apakah dari Kalimantan. Oleh karena itu masih pertanyaan besar kita, apakah rangkong yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa itu sudah terpisah secara genetik? Karena memang secara morfologi ahli ornitologi sudah menyatakan bahwa itu terpisah secara sudah menjadi subpopulasi tersendiri. Nah, itulah persoalannya, tapi belum didukung oleh data genetik. Nah, kitalah yang akan membuktikan itu nantinya. Jadi PR besar kita itu. Lalu mengingatkan Bapak, waktu kurang 5 menit.
Baik, terima kasih Bu. Nah, ini sudah saya publikasi di jurnal berita biologi Sinta 2. Kemudian untuk gen the loop atau fragmen the loop ini juga sudah saya publikasikan, di mana juga menunjukkan ada 2 sub grup. Nah, ini juga mengindikasikan ada 2 grup yang ada di Taman Safari dan Ragunan itu terpisah ya, yang di Taman Safari juga terpisah. Dengan jarak genetik berkisar antara 0,04 atau 4% ya masing-masingnya. Ini juga sudah saya muat, saya publikasi di Terubia tahun lalu. Itu Bapak Ibu tentang genetik. Saya karena waktu 5 menit, saya ingin menjelaskan juga bahwa penelitian saya ini juga mengkaji distribusi spasial rangkong di Indonesia. Saya melakukan analisisnya dari 3.000 informasi data spesial yang saya dapatkan dari 1940 sampai 2018. Dari 3.000 itu saya seleksi dan saya hanya akan gunakan data di tahun 2010 sampai 2018 yang ada koordinatnya. Lalu saya analisis sebanyak 347 titik atau data GPS-nya. Mungkin ini akan cepat saja. Mohon Ibu moderator, mungkin saya minta waktu agak lebih 2 menit misalnya. Kita lihat bagaimana hubungan rangkong dengan faktor habitat. Ternyata faktor habitat sangat menentukan distribusi rangkong. Kita lihat misalnya berdasarkan analisis saya menggunakan ArcGIS, software ArcGIS, ternyata burung rangkong itu sangat dipengaruhi distribusinya oleh NDVI. NDVI itu vegetasi. Semakin rapat vegetasinya, maka spesies kehadiran rangkong semakin banyak. Jadi dari data yang kami dapatkan 97,69% itu berada di areal yang bervegetasi rapat. Lalu ketinggian ternyata juga berpengaruh. Nah, rangkong akan semakin tinggi jumlahnya pada areal yang datar, ya. Sementara cenderung menghindari kelerengan atau ketinggian yang tinggi. Nah, jadi ini grafiknya menurun ke lokasi yang tinggi. Terus juga kelerengan juga mempengaruhi, di mana semakin curam itu semakin tidak mau dia. Sehingga dari catatan antara 0 sampai 8% itu lebih dominan dibandingkan yang lain. Namun di kelerengan yang tinggi pun masih bisa dia hidup karena ini hanya mencari makan lalu bersarang barangkali. Nah, penelitian ini juga sudah saya publikasi di IOP, Proceeding IOP, seminar internasional tahun lalu 2019. Mungkin juga bisa Bapak Ibu download kalau bisa Bapak Ibu citasi juga biar skopus saya menambah. Kemudian ini bagaimana hubungannya dengan faktor gangguan manusia? Ternyata rangkong ini sangat sensitif dengan keberadaan atau aktivitas manusia, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lihat dari jarak tepi hutan, dia semakin jauh dari tepi hutan. Dari pertanian dia juga semakin jauh. Kemudian dia juga kepengen semakin jauh dari perkebunan. Kita lihat 93% itu ada di lokasi sekitar 1.500 sampai 2.000 meter dari perkebunan. Kemudian juga jarak dari jalan. Ini juga begitu. Dia ingin cenderung menghindari jalan. Kemudian lahan terbangun juga dia cenderung menghindarinya. Jadi sebenarnya kalau kita beraktivitas di kawasan hutan atau di dekat hutan, dia tidak suka sebenarnya. Rangkong ini tidak suka dan sensitif terhadap kehadiran kita. Nah, lalu bagaimana hasil pemodelan Bapak Ibu? Berdasarkan hasil pemodelan kami, saya menggunakan Maxent model. Maxent model didapatkan nilai AUJ atau area under the receiver operating characteristic curve itu nilai AUJ yang kami dapatkan 0,74. Nah, kalau nilai AUJ-nya 0,74, ini sudah bisa diterima modelingnya. Nah, ternyata faktor yang sangat mempengaruhi ke distribusi rangkong ini ada 3 faktor atau 3 variabel lingkungan. Ya tadi, yang pertama adalah vegetasi, jarak dari lahan pertanian, dan juga jarak dari tepi hutan. Jadi inilah 3 variabel yang paling berpengaruh menentukan distribusi rangkong di habitatnya. Nah, berdasarkan pemodelan yang saya lakukan juga, ternyata rangkong yang tersebar di Indonesia itu sebenarnya berada pada areal yang tidak sesuai untuk kebutuhan hidupnya sebenarnya, yaitu ditemukan sebanyak 53,62%. Lalu kesesuaian rendah 28%, kesesuaian sedang 15%.
Sedangkan kesesuaian tinggi hanya 1,77% saja. Nah, jadi cukup rendah. Lalu kalau kita bandingkan beberapa areal yang dilindungi, ternyata juga sedikit. Hanya 33,65% yang berada di luar di dalam areal dilindungi. Sementara lainnya ada di areal tidak dilindungi. Nah, ini resiko juga. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, perhatian kita memang harus banyak terhadap kehadiran rangkong ini di hutan, karena kita lihat memang dia berada di luar kawasan konservasi yang lebih dominan. Kemudian ini peta Bapak Ibu yang saya hormati, peta hasil modeling kami. Yang putih ini tidak sesuai lokasinya, bukan karena ini memang lokasi pemukiman ya, lokasi pemukiman, pembangunan. Kemudian kesesuaian yang rendah itu adalah yang kuning, kemudian yang biru kesesuaian sedang, kemudian yang hijau kesesuaian tinggi. Kemudian ini status perlindungan tadi, ini kawasan hutan lindung. Kalau peta ini kita perbesar karena skalanya cukup besar ini, kalau kita perbesar dia maka akan kelihatan secara detail mana yang lindungi, mana yang enggak. Mungkin itu Bapak Ibu semua hadirin sekalian, saya minta maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat maupun kurang jelas. Memang itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan untuk rangkong Indonesia ini. Yang jelas peran kita semua sangat penting untuk melestarikannya di hutan dan di habitat alaminya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas presentasinya. Sangat menarik sekali dan akhirnya mungkin kita tahu bahwa banyak sekali rangkong yang kita miliki, karena hanya beberapa mungkin yang kita kenal selama ini. Mungkin akan kami lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya Bapak. Akan saya bacakan mungkin dari chat, ada beberapa yang menanyakan. Dari Andam, Universitas Nusa Cendana, menanyakan bahwa pada Julang Sumba biasanya hanya tertarik pada pohon besar tempat bersarang. Apakah jenis tertentu atau hanya pohon asal ukurannya besar pohonnya? Kalau dari sisi itu berkaitan dengan degradasi tadi, bisakah dibuat tidak alamiah? Katakan untuk kepentingan konservasi. Langsung Ibu? Iya, apakah saya kumpulkan dulu pertanyaannya atau Bapak langsung jawab satu-satu? Boleh satu-satu Bu, nggak apa-apa. Iya, jelas. silakan. Baik, Ibu Wandam, terima kasih banyak. Pertanyaannya menarik sekali. Julang Sumba termasuk spesies yang unik dan itu keterancamannya sangat tinggi karena memang dia hanya berada pada satu pulau itu. Nah, perhatian pemerintah sebenarnya terhadap burung Julang Sumba ini sudah sangat tinggi sebenarnya. Tetapi memang buktinya populasinya tetap menurun berdasarkan laporan dari teman-teman Taman Nasional di sana. Nah, bagaimana dengan pohon bersarangnya? Ya, jadi pohon bersarang rangkong itu memang tidak semua pohon yang asal besar dia bersarang, bukan begitu. Ada jenis-jenis tertentu yang berpotensi ada lubangnya, seperti Myrtaceae, Myristicacea itu berpotensi. Kalau kita di rawa atau di rawa air tawar itu ada juga pohon-pohon rengas. Pohon rengas itu juga berpotensi. Nah, tetapi itu jumlahnya sangat terbatas. Pohon yang jenis-jenis yang bagus itu juga rupanya kayunya juga bagus gitu juga, sehingga menarik juga untuk ditumbang oleh oknum-oknum tertentu dan dijual kayunya gitu. Nah, itu permasalahannya di kita. Nah, sementara burung ini tidak mampu membuat sarang sendiri, tidak mampu. Maka saya pernah melihat di hutan bagaimana dua individu jantan betina itu berkeliaran atau bergerilya mencari pohon sarangnya. Kalau pohon sarangnya dulu sudah ditumbang, nah dia akan pindah ke pohon yang lain dan mencari pohon baru dan melirik survei ke sana ke sini, sementara proses kalau kita siklus biologinya itu sudah waktunya dia berbiak, sudah waktunya bertelur, telat dia menemukan sarang maka itu hilang gitu.
Nah, jadi itu persoalan juga yang menyebabkan rangkong ini menurun populasinya. Kan dia nggak bisa meletakkan telur di mana saja, nggak bisa. Dia harus meletakkan telurnya di lubang karena dia harus dierami selama 90 hari, 80 hari bergantung kepada jenisnya. Dan induk betinanya nongkrong ya mengerami di dalam lubang itu selama itu sampai anaknya menetas. Nah, bagaimana dengan nest box atau artificial box? Ya sudah pernah dilakukan di Thailand, itu sudah pernah dilakukan. Tingkat keberhasilannya itu mencapai 30%. Jadi kalau dipasang 100 nest box, hanya 30% yang benar-benar dimanfaatkan rongkong untuk bersarang. Nah, dan upaya lain yang juga sudah pernah dilakukan, kalau ada lubang-lubang yang kecil di pohon, itu dimodifikasi, lalu dibuat lubangnya, diperbesar lubangnya, kemudian ditata, dibuat rapi-rapi. Ternyata itu juga tidak menunjukkan hasil yang bagus, hanya sekitar 60-70% saja yang dimanfaatkan. Nah, juga tidak maksimal, tapi sudah ada. Di kita di Indonesia, di PT Reki itu sudah pernah dilakukan. Dari sejumlah nest box atau artificial box yang dibangun, itu tidak satupun sarang nest box itu yang dikunjungi, yang dijadikan tempat bersarang oleh rangkong. Nah, sementara di PT Reki itu cukup banyak rangkong gitu. Nah, berdasarkan catatan di situ juga ada yang berkunjung tapi tidak sampai memanfaatkan sarangnya. Nah, ini persoalannya. Nah, ini mungkin tantangan ornitolog Indonesia juga saya kira ke depan. Bagaimana membuat sarang rangkong ini sebaik mungkin dan sesuai mungkin dengan kebutuhannya. Sehingga pemanfaatan nest box ini berhasil dengan persentase yang cukup maksimum. Kalau bisa melampaui Thailand misalnya. Nah, itu Bu Andam, terima kasih. Terima kasih. Itu berarti ada kriteria yang belum kita ketahui ya Pak mengenai untuk pembentukan artificial box-nya itu ya. Ya benar Bu. Benar, artificial box itu di Thailand itu sudah dipraktikkan oleh Bu Konsuat itu, tapi keberhasilannya hanya sekitar yang saya sebutkan tadi. Dan itu juga keberhasilan itu untuk jenis-jenis tertentu saja, nggak semua jenis juga. Gitu. Jadi dari kalau kita 13 jenis, tidak semua jenis juga yang 30% itu. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Ya, mungkin itu Bu. Iya, terima kasih Pak. Lanjut pada pertanyaan kedua dari Bapak Aswarsyah dari Universitas Halu Oleo. Menanyakan apa korelasi antara variasi gen pada CO1 dan sitokrom B rangkong terhadap konservasi rangkong di Indonesia. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apakah ada kemungkinan munculnya suatu variasi gen CO1 dan sitokrom B yang baru di antara rangkong Indonesia ke depannya. Baik, Bapak Aswansyah, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali ini, terima kasih. Ya, Pak Aswansyah, memang bagaimana korelasi penelitian molekuler ini sebenarnya bukan gen CO1 saja ya, semua molekuler, bagaimana korelasinya dengan konservasi, upaya konservasi. Jadi memang arah kita selama ini memang sedikit mengabaikan di Indonesia, memang sedikit mengabaikan informasi genetik yang ada di sumber daya kita, bukan saja di burung sebenarnya, bukan saja di rangkong, di animal lain, di hewan-hewan lain juga kita abai atau sedikit belum mengarahkan perhatian ke situ. Nah, barulah akhir-akhir ini, beberapa waktu ini, pemerintah kita sudah mulai menggunakan tool genetik untuk melihat atau melaksanakan program-program konservasi. Nah, bagaimana korelasinya? Nah, yang pertama, implikasinya atau implementasi yang bisa kita gunakan dalam upaya konservasi, gen CO1 itu, seperti yang saya dapatkan tadi, kita memiliki untuk spesies tertentu karakter genetiknya namanya, atau barcode-nya. Nah, barcode ini kalau kita gunakan, kita muat di GenBank, itu juga sudah bisa digunakan untuk pembanding nantinya jika ada spesies yang sama, lalu kita tidak mendapatkan sampel yang utuh.
katakanlah seperti rangkong gading itu kan kadang-kadang kita nggak mendapatkan sampel yang utuh. Kita dapatkan yang sudah paruhnya saja, atau bulunya saja, atau organ-organ tertentu saja, atau bahkan sudah berbentuk botol parfum tadi. Nah, kita bisa melacak ini asalnya dari mana, lalu ini punya siapa, negara mana. Nah, kita bisa melacak itu berdasarkan gencauan untuk mengidentifikasi spesiesnya. Jadi itu salah satu upaya konservasi yang dapat dilakukan. Kemudian gen sitokrom B itu juga bisa melihat kalau semakin bervariasi dia, semakin bervariasi gennya, tentulah dapat dikatakan berdasarkan teori bahwa populasinya masih cenderung banyak di alam. Kalau variasi di dalam populasi itu cenderung sedikit atau sedikit variasinya, maka dapat dikatakan jumlah individunya sedikit. Nah, ini kan berdasarkan teori juga, ada istilah ada apa namanya genetik, hanyutan genetik dan lain-lain ya. Jadi itu Pak yang menunjukkannya korelasi antara data genetik dengan upaya konservasi. Dan bagi pengambil kebijakan juga bisa menggunakannya untuk pertimbangan dalam menyusun program aksi konservasi. Lalu apa mungkin ditemukan variasi? Ya, mungkin semakin jumlah individunya banyak, maka variasinya semakin tinggi. Lalu kalau kita bandingkan antar populasi pada tempat yang berbeda, kalau terjadi isolasi reproduksi, maka tentu kalau tidak ada lagi interaksi produksi antara satu populasi dengan populasi yang lain, maka jurang pemisahnya semakin tinggi sejalan dengan evolusi. Nah, jadi ke depan mungkin saja sekarang dia subpopulasi, mungkin saja dengan adanya barir populasi itu tidak bisa kawin, maka dia tidak tertutup kemungkinan dalam waktu tertentu sesuai teori kalau sudah mencapai threshold sekian 3% misalnya, dia sudah menjadi spesies tersendiri. Nah, mungkin itu Pak Aswansa. Mungkin itu Bu Moderator penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya memang ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa. Mungkin Bapak bersedia menjawabnya lewat chat. Mohon maaf. Ini karena waktunya sangat terbatas dan pertanyaan dan yang tertarik juga masih banyak dan sepertinya tidak bisa dijawab dengan singkat begitu. Jadi mohon maaf untuk keterbatasan ini dan mohon Bapak bersedia untuk menjawab melalui chat ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak atas pemaparan dan berbagi informasi yang sangat menarik bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Waktu saya kembalikan pada MC.